Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita masing-masing berada. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dan tetap membuat hati kita penuh dengan sukacita. Kita akan mendengarkan renungan pada hari ini Selasa 4 Desember 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita puji Dia, kita bernyanyi. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami masing-masing, setiap orang yang masih beroleh kesempatan Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu pada saat ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan menolong kami untuk boleh mengerti dan menerima kebenaran firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan renungan buat kita hari ini yaitu dari kitab Wahyu pasal 22 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Karena itu seringkali karena kita bosan dan kita tidak bersungguh-sungguh di dalam menunggu, menantikan sesuatu, akhirnya kita kehilangan kesempatan, kehilangan sesuatu hal yang berharga. Demikian juga dengan kehidupan beriman bagi orang-orang Kristen. Banyak orang yang akhirnya kehilangan upah sebagai orang Kristen, kehilangan apa yang diharapkannya di dalam kehidupannya karena ia tidak memiliki kesungguhan hati di dalam menunggu, menanti, terlebih menantikan janji-janji Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan berkata bahwa waktunya sudah dekat, bahwa ia akan datang segera. Ini berbicara soal kedatangan Kristus yang kedua kalinya.
Oleh karena itu, begitu banyak orang Kristen mula-mula ya yang mencoba mengartikan, memahami bahwa kedatangan Kristus yang akan segera datang itu mereka pahami akan segera datang dalam waktu seperti yang dipahami oleh manusia. Sehingga mereka mulai menghitung hari, menghitung waktunya. Mereka menanti dan menanti. Dan pada akhirnya begitu banyak orang yang bosan menanti. Karena waktunya ternyata terlalu lama. Begitu banyak orang yang menjadi ragu akan janji kedatangan Kristus kedua kali. Karena mereka memakai hitungan-hitungan hari, hitungan-hitungan waktu mereka. Dan banyak orang juga yang akhirnya menganggap bahwa kedatangan Kristus kedua kali itu adalah sesuatu kebohongan. Karena toh janji itu sudah begitu lama dinyatakan. Kalau kita menghitung pada hari ini, saat ini, itu sudah 2000 tahun dijanjikan. Dan kenyataannya dunia ini masih berjalan seperti dunia saat ini. Dan belum ada pembuktian bahwa Kristus memang sungguh-sungguh datang untuk mengakhiri dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita akan waktu kedatangannya yang sudah dekat. Dan ia akan datang dengan segera. Namun kita tidak boleh memahami waktu Tuhan itu seperti waktunya manusia. Karena begitu jelas firman Tuhan berkata bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Itu mau mengatakan bahwa waktu Tuhan tidak sama dengan waktunya manusia. Jangan pernah membandingkan. Dan karena Tuhan tidak pernah terikat dengan ruang dan waktu. Oleh karena itu begitu sia-sialah kalau kita mencoba untuk menghitung berdasarkan perhitungan-perhitungan manusia tentang kedatangan Kristus yang kedua kali yang akan segera datang. Dan itu hanya akan membuat kita kecewa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika firman Tuhan selalu mengingatkan bahwa ia akan datang segera, waktunya sudah dekat. Itu mau mengingatkan kita bahwa kita harus memiliki sebuah persiapan. Kita harus menyiapkan hidup kita, hati kita menyongsong kedatangannya. Waktu yang semakin dekat, yang akan segera datang, bukan mau kita tafsirkan dengan hitungan angka-angka waktunya manusia. Tetapi itu sebuah peringatan bagi orang-orang percaya supaya benar-benar bersiap sedia. Menyatakan hidupnya sebagai orang yang benar-benar beriman menanti dengan setia akan kedatangan Kristus. Saudara-saudara, bersiap sedia itu berarti kita menantikan dengan sebuah kerinduan hati. Orang yang rindu menantikan kedatangan Kristus, dia rindu selalu bersekutu dengan Kristus. Orang yang rindu dengan kedatangan Kristus, ia senantiasa rindu untuk hidup berjalan bersama Tuhan. Dia rindu untuk berjalan selalu hidup di dalam kebenarannya. Orang-orang seperti itu akan memiliki sikap, cara hidup yang berbeda dengan dunia ini dan akan memakai hidupnya itu benar-benar seperti yang Tuhan kehendaki. Waktunya sudah dekat dan kita tidak tahu kapan itu. Dan itu memang tidak pernah diberitahukan kapan waktunya. Dan itu akan datang seperti pencuri tengah malam. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita benar-benar menyiapkan hidup kita. Mari kita juga belajar untuk saling mengingatkan satu sama lain. Tidak cukup hanya siapkan diri sendiri, tapi Tuhan menginginkan supaya kita
belajar satu sama lain juga saling mengingatkan, saling mengajak untuk mau menyiapkan diri bersama-sama menyongsong kedatangan Kristus kedua kali. Karena itu mari jangan lagi dalam mimpi kosong, harapan-harapan palsu yang ditawarkan oleh dunia. Oleh karena itu mari siapkan hidup kita, terus hidup di dalam kesucian. Jangan lagi terlena oleh kemabukan dunia ini. Mari terus hidup di dalam kehendak Tuhan. Jangan lagi hidup terus-menerus diperhamba, diperbudak oleh keinginan-keinginan kedagingan kita. Apapun itu, Tuhan mau ketika Ia datang segera Dia akan menemukan kita hidup di dalam kesucian. Dia mau menemukan hidup kita di dalam kebenaran, kesucian, kebenaran, dan hidup di tengah-tengah kehendaknya adalah sebagai sebuah persiapan yang terindah menyongsong kehadirannya sehingga kita benar-benar dijumpai berkenan di hadapannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami di masa-masa Advent supaya kami lebih bersungguh-sungguh di dalam menyiapkan hati kami, hidup kami. Kami belajar Tuhan untuk hidup di dalam kekudusan-Mu. Kami belajar Tuhan untuk senantiasa merindukan persekutuan kami dengan Engkau, merindukan hidup di dalam kebenaran-Mu. Sehingga kapanpun Tuhan Engkau datang, Engkau boleh melihat, menjumpai kehidupan kami masing-masing, kehidupan gereja-Mu, hidup di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, mampukan kami. Setiap orang yang tengah Engkau sapa lewat firman-Mu ini, supaya kami lebih bersungguh-sungguh memakai kehidupan kami. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, waktu kami, tenaga kami, dan segala sesuatu yang kami miliki, biar Tuhan kami boleh pakai itu seturut dengan kehendak-Mu, sehingga Tuhan menjumpai hidup kami berkenan. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari terus hidup dengan mempersiapkan diri, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Persekutuan kita dengan firman Tuhan akan terus mengingatkan kita bagaimana kita hidup berkenan di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.